Minasan konnichiwa. Hai, watashi wa Pena desu. 今回の動画では私は失敗と立ち直るという経験が話したいと思います。Halo semuanya. Jadi pada video kali ini aku akan nyeritain tentang pengalaman gagal bangkit dari pengalaman aku sendiri gitu ya. Menurutku semua orang itu pasti punya pengalaman gagal dan bangkitnya masing-masing, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, pertemanan, percintaan, bahkan keluarga. Di sini aku akan ceritain sedikit dari pengalaman aku sendiri. Mungkin dari pengalaman kuliah ya. Jadi aku mulai masuk kuliah itu bulan September 2019. Hingga akhirnya aku mulai mengerjakan skripsi di awal tahun 2023 di semester 8. Nah, dari sinilah pengalaman gagal bangkit yang akan aku ceritakan. Selanjutnya aku mengambil judul yang cukup sederhana. Di situ aku mulai mengerjakan proposal dan revisi bimbingan dan sebagainya gitu ya, sebelum melakukan pendaftaran. Hingga akhirnya pada waktu pendaftaran pendaftaran sidang proposalku ditolak. Untuk alasannya sendiri aku lupa kenapa, tapi waktu itu pendaftaran aku tuh ditolak gitu ya. Hingga akhirnya aku tidak bisa ikut sidang bareng teman-teman yang lain. Nah, akhirnya aku harus ikut pendaftaran yang bulan depan. Nah, di situ aku merasa sedih banget gitu ya. Ya, kenapa gitu teman-teman yang lain bisa daftar sedangkan aku enggak gitu. Sedangkan proposalnya udah jadi gitu ya. Terus akhirnya aku berhasil daftar dan sidang di bulan April 2023. Nah, tidak sampai di situ. Nah, akhirnya aku sidang gitu ya. Tapi ternyata judul yang aku ambil itu agak sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing, akhirnya aku harus mengubah gitu ya. Tapi untungnya aku hanya perlu mengubah satu variabel dari judul tersebut. Jadi aku masih bisa pakai proposal tersebut dengan beberapa revisi. Dari situ aku mulai melanjutkan lagi draft skripsinya dan mulai melakukan penelitian. Karena aku kuliah pertanian, jadi skripsi yang aku buat juga mengenai pertanian atau tentang tanaman gitu ya. Dan hal itu mengharuskan aku untuk penelitian di lahan. Nah, dari situ hampir setiap hari aku harus ke lahan atau harus ke kebun. Kenapa harus setiap hari ya? Karena istilahnya untuk memantau penelitian tersebut. Nah, hampir setiap hari panas-panasan gitu ya, bolak-balik ke kosan, ke kebun. Tapi untungnya aku nggak sendirian karena ada beberapa temanku juga yang melakukan penelitian di lahan tersebut. Nah, sebelum sidang hasil atau selama penelitian itu juga aku ada sidang materi. Nah, sidang materi ini aku daftar dan sidang di bulan Mei 2023. Selama penelitian itu aku juga sambil menulis draft, revisi bimbingan gitu ya dengan dosen pembimbing. Dan juga selama bimbingan itu aku beberapa kali dimarahi oleh dosen pembimbingku. Tapi karena karena kesalahanku juga dan untuk kebaikanku, jadi ya udahlah. Tapi ya agak sedih juga sih pas dimarahin itu. Tapi ya udahlah.
Nah, penelitian itu memakan waktu berbulan-bulan. Nah, selain ke lahan, aku juga bolak-balik ke laboratorium untuk mengukur atau meneliti hasil dari penelitian aku sendiri. Intinya ada beberapa hasil penelitian yang harus diteliti di laboratorium juga. Jadi aku bolak-balik laboratorium. Selain itu aku juga menulis draftnya itu kadang-kadang di perpustakaan agar tidak terlalu jenuh karena di kosan terus. Untuk mengurangi stres selama skripsi gitu ya, aku biasanya jalan-jalan di sekitaran kampus atau di sekitaran kosan, dan juga jajan-jajanan yang enak gitu ya, makan makanan yang enak, main sama kucing karena aku suka sama kucing, dan melakukan hal-hal lain yang yang setidaknya bisa mengurangi stres gitu ya, enggak terus-terusan ngerjain draft terus gitu. Nah, hingga akhirnya setelah beberapa bulan tibalah waktunya untuk pendaftaran sidang hasil, tapi karena penelitianku belum selesai, akhirnya aku tidak bisa ikut pendaftaran sidang hasil tepat waktu. Nah, akhirnya aku daftar sidang hasil di bulan berikutnya setelah penelitianku selesai. Di sana aku merasa sedih lagi, merasa gagal lagi karena aku tidak bisa ikut sidang hasil tepat waktu, otomatis aku tidak bisa lulus tepat waktu juga. Di sana aku merasa sedih karena itu artinya aku harus nambah semester dan bayar uang semester lagi. Nah, dari sana aku ceritalah ke orang tua gimana gitu ya. Akhirnya kata orang tua tuh gak apa-apa, jangan terlalu dipikirin, intinya lah ya. Yaudahlah, aku berusaha untuk tetap lanjut dan gak terlalu dipikirkan. Tapi pas selesai dan mau daftar sidang hasil, ternyata pendaftaranku tuh ditolak lagi, nggak tahu kenapa, lupa, tapi intinya ditolak lah ya. Dan akhirnya aku daftar di bulan depannya lagi. Aku daftar untuk sidang di bulan Oktober 2023. Pas mau sidang hasil ini ternyata diundur lagi. Akhirnya aku sidang hasil di November 2023, sedangkan aku juga daftar sidang skripsi atau sidang akhir tuh di November juga. Nah, dari sana akhirnya aku sidang hasil dan sidang akhir di bulan yang sama, yaitu di bulan November 2023. Dan akhirnya aku dinyatakan lulus di November 2023 itu. Nah, setelah hampir 1 tahun akhirnya penelitianku dan tugas akhirku selesai. Nah, akhirnya aku mengurus untuk wisuda, berkas-berkas untuk wisuda, dan akhirnya aku wisuda di bulan April 2024. 誰でもが失敗と立ち直ろうということという経験があります。教育と仕事と義理愛と恋愛と家族もあります。今私は私の経験を少し話します。大学時代話します。はい、私は2029年の9月に大学に入学しました。そして2023年の私は論文執筆に取り掛かりました。そして私は簡単な研究タイトルを選んで提案書を書いて始まりました。集会の指導と
修正した後、私は提案聴取を登録しました。でも、登録は拒否しましたので、他の友達と一緒に提案聴取できません。私は来月に続けます。理由は忘れてしまいましたけど、その時はとても悲しかったです。ついに私は4月に提案聴取をしました。ついに私は4月に登録して提案聴取をしました。でも私が選んだ研究タイトルはかなり難しくて時間がかかりました。幸いなことに提案書の一部を変更するだけです。そこから私は提案書を続けて修正して指導しました。私は研究を始めました。私は農学ですから論文は植物に関するもので、研究は畑でしました。ほぼ毎日研究を監視するために私は畑に行かなければなりません。暑くて疲れたけど私は一人ではないです。あそこでは研究する人がいます。研究結果の調査する前に資料調査もあります。私は5月にしました。研究所では私は研究結果を書いて修正して指導しました。指導中に私は何度も怒られました。でもそれが私の自身のためです。研究は何ヶ月にかかりました。畑に行く以外にも私は研究結果を得るために研究室に行きました。そして下宿で退屈しないように私は図書館で論文を執筆しました。その後ストレスを軽減するために私はだいたい周りに散歩したりおいしい食べ物を食べたり猫と遊んだりしました。嬉しくなりました。そして数ヶ月後研究結果の登録時間です。でも私は研究がまだ終わらないので登録ができません。その時は私はまた悲しかったです。なぜなら私は予定通りに卒業できません。また学費費用を支払わなければなりません。そして私は両親に話しました。両親は大丈夫と心配しないでと言っていました。それで私は諦めないです。
研究が完了した後、私は研究結果調書を登録しました。でも、その時はまた拒否しました。理由は忘れましたけど、私は11月に、10月に登録しました。でも、私の研究結果の調査は11月に延期されました。そして私は11月に論文調査も登録しました。それで私は11月に研究結果の調査と論文調査をしました。ついにほぼ1年かけて論文が完成しました。この論文に、取り組む中で私は多くの障害に直面しました。ついに私は2024年の4月に卒業しました。やったー、終わりました。はい、それは私の失敗と立ち直るという経験です。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。また明日ね。バイバイ。ありがとうございます。